Sebelum dimulai, kita diperlihatkan dengan sebuah pasangan. Laki-laki itu bernama Hanif dan dia pergi ke suatu tempat bersama istri dan ketiga anaknya. Bahkan dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh seseorang. Dia menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan. Sekarang pemiliknya sakit. Mereka pergi ke panti asuhan untuk menemuinya. Mereka mengendarai mobil, sementara itu mereka merasa ada sesuatu yang menimpa mobil mereka. Mereka kemudian turun dari mobil dan melihat ada seekor rusa mati di sudut jalan. Mereka merasa sedih dan mereka pindah dari sana. Ketika mereka bergerak, kita diperlihatkan bahwa seorang gadis berada di sudut jalan. Dan dia berlumuran darah. Kita tidak bisa menilai apakah dia hidup atau mati. Segera mereka mencapai rumah panti asuhan tersebut. Sampai di sana, Hanif melihat banyak teman masa kecilnya. Mereka tumbuh bersamanya di panti asuhan. Mereka juga mengetahui tentang pemiliknya. Jadi mereka semua bahagia setelah bertemu satu sama lain. Hanif mengetahui bahwa kecuali 2 anak semuanya itu diadopsi. Kedua anak itu tumbuh di panti asuhan tersebut dan mereka masih tinggal di sini. Teman masa kecil kini telah tumbuh dewasa. Dan seorang gadis, kecuali mereka bernama Rani, dia menunjukkan Hanif dan lain-lain rumah panti asuhan dengan gadis lain. Rani bercerita banyak tentang dia, bahwa dia datang ke panti asuhan ini ketika dia berumur 10 tahun. Dia mengatakan bahwa saya percaya bahwa ibu saya akan kembali untuk membawanya. Dia menunjukkan kepada mereka semua kamar. Selama ini putra Hanif bernama Hegi pergi ke sebuah kamar. Pintunya tertutup selama bertahun-tahun dan Reni melihatnya. Dia mulai bercerita tentang ruangan itu. Bertahun-tahun sebelum ada penjaga panti asuhan di sini, dia tinggal di ruangan tersebut, tapi dia mengatakan tentang seorang gadis bahwa dia dihantui. Dan dia kerasukan dan dia berteriak pada gadis tersebut. Segera gadis itu hilang dan tidak ada yang tahu tentang dia. Dan penjaga itu kemudian sudah gila. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Manajemen panti asuhan memutuskan untuk memenjarakannya di kamar. Dan dia terkunci di kamarnya. Dia banyak berteriak bahwa seseorang bisa membawanya keluar. Dia mulai memukul kepalanya dengan pintu. Tapi sebelum pintu dibuka, dia sudah mati. Sampai saat itu pintu ini tertutup. Haki menjadi takut dan dia pergi ke ayahnya Hanif. Di sana, Hanif juga menceritakan hal ini sambil menunjukkan foto sang juru kunci bahwa dia marah. Nah, mereka semua kemudian makan malam. Sekarang ketika Hanif pergi ke mobilnya, dia tercengang setelah melihat bagian depan mobilnya. Ada darah dan secari kain di kap mobilnya. Hanif curiga bahwa itu adalah rusa yang dia jatuhkan atau orang lain. Dia pergi ke tempat itu bersama temannya. Rusa itu masih ada, tapi temannya melihat bahwa ada seorang gadis di seberang jalan. Dia masih di sana dan dia sudah mati. Dengan itu ada bus yang merupakan bus panti asuhan. Ada banyak bayi di dalam bus itu dan mereka masuk ke dalam bus. Dan melihat bahwa semua bayi terluka. Ketika mereka melihat, mereka mengetahui bahwa wajah mereka hancur dan mereka terbunuh dengan buruk. Tentunya ini bukan kecelakaan, anak-anak ini dibunuh dengan sengaja. Mereka terkejut dengan semua ini. Dan mereka memanggil polisi. Tapi ada masalah jaringan. Mereka berpikir bahwa mereka harus membawa gadis itu ke panti asuhan. Karena kantor polisi berada pada jarak yang jauh dari sini. Dan ketika mereka mencapai panti asuhan, seorang gadis kali ini datang. Dan dia melihat mayat gadis itu di dalam mobil. Hanif menceritakan semua kejadian itu padanya, bahwa dia memukul gadis itu dengan mobilnya. Mereka semua ketakutan dan yang paling aneh adalah dia melihat bus ada di sana. Ada banyak anak mati di dalamnya dan segera menelpon seseorang.
Tetapi ada masalah jaringan sehingga panggilan tidak dapat dilakukan. Anak laki-laki itu berkata kepada Hanif dan temannya bahwa dia akan pergi ke sana dan melihatnya. Bagaimana kejadian ini terjadi? Dia sendiri yang bergerak ke jalan itu. Pergi ke sana, dia masuk ke dalam bus dan melihat bahwa anak-anak tidak mati. Mereka berdiri di arah lain. Sebelum dia mendekati mereka dan melihat dia ketakutan, dia mencoba turun dari bus. Tapi sebelum ini pintu bus kemudian tertutup. Dia tetap di bus dan sementara itu dia merasa ada seseorang di luar bus dengan kostum hitam. Saat melihat mereka, anak-anak di dalam bus mulai bergerak. Banyak serangga keluar dari sesuatu di dalam bus. Serangga-serangga itu masuk ke dalam tubuh pria tersebut. Sungguh pemandangan yang sangat menyeramkan. Orang itu mati karena serangga itu. Di sisi lain, kami melihat seorang gadis dengan pisau dan apel di tangannya. Dia sedang melihat dirinya di cermin. Dia merasa bahwa dia gemuk saat melihat dirinya di cermin. Dia mulai memotong tubuhnya saat melihat di cermin. Sepertinya gadis ini juga kerasukan. Tidak ada yang bisa membahayakan tubuh mereka sendiri seperti ini. Di sisi lain, kita melihat satu gadis yang sedang tidur, tapi beberapa cacing jatuh padanya. Cacing-cacing itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan dia kemudian merasakan kesakitan. Sementara itu, suami dari gadis itu datang. Gadis yang memotong dirinya sendiri setelah melihatnya dan menjadi takut setelah melihatnya. Tetapi ketika gadis itu sadar, dia melihat kondisinya dan menjadi takut. Dia kemudian pingsan. Melihat kondisi istrinya ini, ia langsung menelpon Hanif dan istrinya. Sementara itu, gadis yang tubuhnya dipenuhi cacing juga tiba di sana. Dia muntah darah dan banyak cacing yang keluar dari tubuhnya. Tapi tetap saja beberapa cacing ada di tubuhnya dan mereka merayap di tubuhnya. Karena itu dia merasa menyeramkan. Dia mulai mengelupas kulitnya untuk mengeluarkan cacing-cacing itu dari tubuhnya, tetapi kondisinya semakin memburuk. Kini istri Hanif saat mengemudikan mobil membawa mereka ke rumah sakit untuk mengetahui bahwa apa masalahnya dengan mereka. Tapi di sini sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Karena mereka pindah ke rumah sakit, tetapi mereka datang lagi ke panti asuhan. Ini berarti jalan mereka berubah menjadi kubus dan itu berulang lagi dan lagi. Mereka menjadi khawatir tentang ini. Di sini Hanif menceritakan suatu hal yang menjadi pengurus panti asuhan tersebut. Dia adalah gadis yang buruk dan menjadi sebuah kejadian yang sangat mengenaskan 25 tahun yang lalu karena dia berlatih ilmu hitam. Dan karena itu dia mengorbankan 3 orang anak. Tapi Hanif dan kedua temannya sudah melihatnya. Sebelum dia memegang mereka, mereka lari dari sana. Itu adalah teman-teman yang masih bersamanya. Tapi salah satu dari mereka tewas di dalam bus. Mungkin saja penjaganya masih di belakang mereka. Itulah sebabnya ketika mereka melarikan diri dari sana, mereka kembali ke panti asuhan. Itu berarti sekarang jalur mereka diubah. Pemilik panti asuhan itu juga mengetahuinya. Jadi dia berkata kepada anak-anak itu bahwa kita akan memenjarakan penjaga ini. Hanif dan temannya tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tapi hari ini mereka telah berbagi hal ini. Bahwa kita telah menguburkan penjaga itu setelah kematiannya di lantai ruangan tersebut. Di sisi lain kami melihat putra sulung Hanif. Dan dia menjepit bibirnya dengan stapler. Sementara itu, kami juga melihat Haki sedang memutar video di pemutar video. Tapi kemudian dia melihat wajah seseorang yang mengerikan. Dia berlari ke kakak laki-lakinya. Kakak laki-lakinya tidak dalam kendalinya. Dia menembaknya dengan pistol. Tapi itu tidak merugikannya. Karena tikus ditembak dengan menggunakan pistol itu. Sementara itu, Hanif dan istrinya juga datang ke sana. Dan mereka berencana pindah dari sini bersama anak-anak mereka. Mereka tidak dapat menemukan putra mereka. Kemudian istri Hanif pergi ke kamar pemiliknya. Dia berbaring di tempat tidurnya dan sakit.
Dia melihat di bawah tempat tidurnya, dia menemukan sebuah kotak dan ada beberapa foto di dalamnya. Itu adalah beberapa gadis dan melihat mereka dengan jelas bahwa pemilik yang sakit ini bukanlah pria yang baik. Dia mengalahkan gadis-gadis itu. Dia dulu berperilaku buruk dengan dia. Penjaga yang kita pahami jahat, sebenarnya dia sangat baik. Dia ingin menyelamatkan gadis-gadis itu dari pemilik tersebut. Dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya. Mengapa saya tidak membuat cerita ini dengan anak-anak bahwa penjaga ini jahat? Itu sebabnya dia dikurung di sebuah ruangan, sehingga dia akan dibunuh dan dimakamkan di sana. Mereka berpikir jika pemilik ini adalah orang jahat, lalu siapa yang melakukan semua ini? Karena pemiliknya sedang sakit. Mereka mencurigai Rani. Mungkin pemiliknya melecehkannya dan mencoba membunuhnya. Itu sebabnya dia membalas dendam pada semuanya. Sementara itu dia juga datang ke sana. Dia mengatakan kepada mereka tidak mungkin penjaga itu melakukan semua ini. Penjaga itu dibunuh secara brutal. Sementara itu gadis itu juga keluar. Yang mereka pikir sudah mati setelah ambruk di mobil Hanif. Dia mengatakan kepada mereka bahwa apa yang terjadi padanya. Kami semua pergi piknik dari panti asuhan, tapi kemudian seorang wanita berbaju hitam datang ke bus kami. Ketika dia datang, semua anak kesurupan dan mereka kehilangan kendali. Ini terjadi karena sebuah ilmu hitam. Dia mengatakan beberapa mantra sihir, tapi aku terhindar dan tidak kerasukan di dalamnya, karena ada headphone. Di telingaku, aku tidak mendengar mantra sihir itu. Tetapi ketika saya melihat anak-anak itu, saya lari dari sana. Saya bersembunyi di ladang dan kemudian mobil Paman Hanif menabrak saya. Tapi saya tidak mati. Itu adalah keberuntungan saya bahwa saya masih hidup. Saya menceritakan semuanya setelah datang ke sini, sehingga dia dapat mengetahuinya bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Hanif merasa tidak enak karena penjaga itu bukan wanita jahat. Dan dia menyesali mengapa dia membunuhnya atas perkataan pemilik itu. Dia marah untuk menahan leher pemilik itu karena dia agresif dengannya, tetapi istrinya menghentikannya untuk melakukan tersebut. Hanif menemukan sebuah foto di sana dan di sana tertulis nama gadis itu di balik foto. Dan gadis yang hilang itu sekarang dia mengerti. Mungkin dia adalah gadis yang melakukan semua ini. Mereka hendak pindah dari sini, tapi anak Hanif datang ke sana. Mereka terluka dan mereka akan keluar, tetapi seorang wanita dalam gaun hitam datang di depan mereka. Dia adalah gadis yang sama yang hilang bertahun-tahun sebelumnya. Wanita itu mulai melakukan ilmu hitam. Sambil menggunakan teknik itu, dia hendak menekan leher Hanif. Dia juga merasuki Nadia yang akan membunuhnya. Rani datang dari belakang dan memukulnya. Apakah Anda tahu siapa Rani? Dia adalah putri dari wanita yang mengenakan gaun hitam. Kemudian saat menggunakan sihirnya, dia mulai memberikan rasa sakit kepada orang-orang yang ada di panti asuhan. Seseorang menderita sakit tubuh dan jari-jari seorang patah. Kemudian mereka datang ke ruangan tempat penjaga itu dikuburkan. Lilin-lilin ditiup di sana dan itu artinya akan ada beberapa ritual. Istri Hanif bertanya kepada wanita itu, mengapa kamu melakukan ini? Oke, kami setuju bahwa Anda dapat memberikan rasa sakit kepada mereka yang membunuh daripada wanita. Tapi mengapa Anda membunuh anak-anak kecil itu? Gadis itu mengatakan bahwa itu lebih baik dan jika mereka tinggal di sini, mereka juga akan berperilaku buruk. Ada baiknya aku membunuh mereka. Kemudian wanita itu berkata kepadanya bahwa suamimu juga termasuk dalam semua ini. Itu sebabnya jika Anda akan membunuh suaminya, saya akan membiarkan Anda pergi dari sini dengan anak-anak. Istri Hanif tidak bisa melakukan itu. Sementara itu anak sulung mereka bernama Hakwi yang menikah wanita itu. Wanita itu mengenakan gaun hitam saat melihat istri Hanif memotong lehernya. Lehernya terlepas dari tubuhnya. Tapi dia bergabung dengan lehernya lagi. Dia datang lagi untuk menyerang mereka. Tapi istri Hanif melemparkan lilin-lilin yang ditiupnya untuk ritual. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa membunuhnya. Karena lilin ritual ini memiliki banyak kekuatan.
dan gadis itu mati karenanya. Di sini ilmu hitamnya juga dihilangkan. Orang-orang yang kerasukan menjadi sadar dan mereka bersiap-siap untuk pindah dari panti asuhan. Tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan pemilik itu dari sana karena sudah waktunya baginya untuk mendapatkan hukuman atas dosa-dosanya. Sekarang kita lihat adegan berikutnya. Istri Hanif akan mengantar anak-anaknya dari sekolah. Tapi kemudian di luar mobil ditampilkan bayangan gadis yang mereka bunuh beberapa hari sebelumnya. Ketika dia keluar, dia tidak menemukan gadis itu dimanapun. Dengan itu film ini berakhir.